asal kalian peduli dengan diri kalian sendiri. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja dan aku harap kalian juga tetap semangat untuk nontonin videoku. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngasih penjelasan dan juga sekalian analisa lebih penting dana darurat atau juga investasi. Dan ini ditujukan untuk yang belum married atau yang masih single, oke? Jadi nanti karena kebutuhannya pasti beda untuk yang single dan juga untuk married. Kalau yang single pasti kebutuhannya cuman antara dana darurat, investasi, dan juga kebutuhan. Kalau untuk kayak dana pendidikan anak, terus lain macamnya itu hanya untuk yang married gitu kan. Berhubung aku masih single, jadi kita bahas yang single dulu ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu sih. Apa sih dana darurat itu dan juga investasi itu gitu. Kita mulai dari dana darurat. Dana darurat ini adalah sesuai dengan namanya, dana darurat. Ya memang ditujukan untuk hal-hal yang memang mendesak gitu. Dan kita nggak bisa memprediksi masa depan. Memang sekarang kita sehat, tapi nggak tahu kalau besok, kalau memang kita dikasih semisal cobaan atau memang yang membuat kita harus menggunakan uang, otomatis yang kita butuhkan adalah dana darurat gitu kan. Nggak mungkin kita menggunakan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Dan kalau dari aku pribadi, berapa sih alokasi untuk dana darurat ini sendiri? Kalau dari aku pribadi, untuk dana darurat itu persentasenya dari total pendapatanku adalah 25% sampai 30% gitu. Jadi semisal pendapatan kamu sekitar 4 juta sebulan. Nah, untuk dana darurat kalau bisa disisihkan minimal 1 juta gitu. Dan 3 jutanya lagi kamu bisa gunakan untuk kebutuhanmu atau hal-hal yang lainnya. Kenapa sih harus 25-30%? Karena biar seimbang gitu kan. Di samping kamu pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kamu juga simpan uang kamu untuk keadaan yang mendesak. Gitu. Dan kita lanjut ke yang investasi. Nah, investasi ini apa sih? Ya investasi namanya juga untuk mempersiapkan masa depan kita suatu saat nanti, entah itu untuk dana pensiun atau mungkin untuk dana pendidikan anak atau yang semacamnya lah yang bakal kita gunakan di masa depan pastinya. Dan kalau investasi ini sebenarnya makin cepat dilakukan, makin cepat untuk mulai, makin baik dan kita bakal dapat hasil yang maksimal juga gitu kan. Dan untuk investasi berapa sih alokasinya? Kalau dari aku pribadi, untuk investasi itu alokasi persentasenya itu sama persis dengan dana darurat. Ya mungkin beda-beda tipis lah kalau emang gak bisa disamain ya. Mungkin bedanya cuma 100.000, 200.000 atau berapa persennya lah. Tapi untuk kisarannya ya dari aku, kalau aku pribadi 25-30% juga. Nah, jadi biar seimbang lagi nih. Dana darurat udah 25%. Investasi udah 25%. Nah, 50%-nya kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Entah itu bayar kos, entah itu untuk makan, entah itu untuk bensin, entah itu untuk self reward, segala macam. Itu bisa digunakan di persentase 50%-nya. Kurang, menurut kalian kurang? Ya gimana ya? Ya biar kita bisa memaintain atau kita juga bisa mempersiapkan hal yang di luar dugaan, ya memang harus butuh effort lebih gitu kan. Tuh, ya gimana sih, harus usaha lebih gitu kan. Ya makanya kalau bisa, kalau kalian mau mulai investasi dan juga mulai menyiapkan dana darurat, harus bisa hemat-hemat. Ya, dan itu udah aku rasain sendiri dan emang kayak setelah melakukan hal itu kayak puas gitu kan. Dan juga kayak apa ya? Kayak tenang aja gitu perasaannya, entah itu pikirannya, karena emang 50%-nya dari pendapatanku itu udah aku alokasikan untuk hal yang bisa menunjangku di masa depan gitu kan.
Jadi nggak bakal takut besok aku makan apa segala macam gitu. Oke, segitu aja analisa untuk dana darurat dan investasinya untuk yang single ya. Karena memang aku belum punya planning untuk yang udah married karena aku juga belum married gitu kan. Oke, gimana pendapat kalian? Atau kalian punya pendapat lain berapa sih persentase yang ideal untuk investasi dan dana darurat dari total income kita? Kalian bisa komen di bawah biar nanti teman-teman yang lihat bisa baca komentar teman-teman dan bisa punya perspektif lain gitu, dan juga bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Dan juga utamakan ya, ini cuma contoh aja. Dan kalau bisa ya balik lagi harus seimbang dana darurat, investasi, dan juga kebutuhan. Oke. Terus yang paling penting kalian jangan lupa sedekah. Karena percaya aja sedekah nggak bakal bikin kalian miskin, tapi bakal bikin rezekinya ngalir terus. Karena di dalam income kita itu ada hak orang lain. Oke? Sebenarnya investasi itu bisa dilakuin semua orang, asal mau mulai gitu. Dan juga dana darurat itu juga bisa untuk semua orang, asal kalian peduli dengan diri kalian sendiri. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga kalian gak bosan nontonin aku. Oke, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.